Jam yang ada di rumah aku mau nanya deh, Jamal suka olahraga kan? Aku juga masih olahraga sampai sekarang. Itu salah satu ikhtiar kita lah untuk mungkin menjaga kesehatan, biar nambah imun juga gitu kan. Aku juga pernah dengar Rasulullah olahraga favoritnya itu berkuda sama memanah. Nah kalau dalam hidup sekarang nih, Ustadz Syam aku mau nanya, Iya, olahraga terbaik tuh apa ya kira-kira untuk kita nih umat Rasulullah ini dalam keadaan sekarang yang mengikuti mungkin tuntunan dari Rasulullah olahraga terbaiknya itu apa gitu. Terus kalau misalnya wanita juga pengen olahraga seperti berkuda atau memanah itu ada batasan-batasannya nggak sih? Atau olahraga lain Ustadz Syam? bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Faris, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Kalau ditanyakan olahraga apa yang terbaik adalah olahraga yang tidak melupakan Allah. Ya, olahraga yang tidak sampai melupakan Allah. Jadi ada orang berolahraga akhirnya menuhankan bodinya. Oh Ada iya. orang berolahraga akhirnya menuhankan kesehatannya. Heeh. Jadi goalnya itu body goals gitu, kesehatan Oh goals. iya. Padahal goals kita adalah ridho ilahi. Jadi olahraga terbaik adalah olahraga yang mengejar ridho ilahi. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan bahwasanya mukmin yang kuat itu akan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah dan terdapat kebaikan di antara keduanya. Maksudnya yang kuat itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar mencapai kekuatan itu adalah kesehatan itu adalah dengan berolahraga. Jadi goalsnya itu adalah sehat, subhanallah. Goalsnya adalah sehat. Maka ternyata kalau ditanyakan bagaimana baginda Nabi SAW berolahraga? Kalau kita lihat sejarah tidak ada Nabi menyisihkan waktunya untuk berolahraga. Jadi tidak ada Nabi kayak schedule-nya jam 5 nih saya harus main futsal gitu. Nggak ada. Jadi jam 8 saya harus memanah, jam segini saya harus berkuda. Tidak ada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW itu olahraganya adalah secara alamiah saja, natural. Contoh misalnya para sahabat meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah izin boleh nggak ngadain lomba lari? Ya Nabi SAW mengizinkan mereka untuk mengadakan lomba lari. Kemudian Nabi pun ikut bersama mereka. Bahkan Ibunda Aisyah ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Lomba lari dengan Rasulullah SAW makanya terkenal kisahnya di mana Nabi SAW mengalahkan Ibunda Aisyah di usia beliau yang sudah senja. Karena Nabi SAW terjaga kesehatan tubuhnya. Kemudian olahraga alamiahnya Rasulullah SAW ketika sahabat mengatakan bahwasanya tidak ada seseorang yang lebih indah daripada baginda Nabi SAW dari segi fisiknya. Saya melihat wajahnya bagaikan rembulan. Dan saya melihat ia berjalan bagaikan orang yang jalan dari atas bukit ke bawah. Nabi itu tidak ada orang yang mengalahkan lebih cepatnya jalannya Rasulullah. Maka olahraga terbaiknya Rasulullah adalah jalan cepat. Nah kita ini mau olahraga, mau nge-gym tuh, tapi naik kendaraan dulu ke tempat nge-gym gitu. Iya 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 betul. Pulang-pulang mampir ke pecel lele. Ah betul betul. Ya, padahal Nabi olahraganya jalan ke masjid, jalan ke masjid, jalan ke rumah sahabat, jalan mengunjungi ahlus sufa, jalan mengunjungi ya dengan jalan cepatnya itu. Bukankah olahraga terbaik itu adalah jalan? Bahkan sampai sekarang penelitiannya adalah jalan kaki itu adalah yang terbaik untuk membakar kalori, membakar lemak. Kemudian Nabi SAW olahraganya apalagi? Nabi Muhammad SAW itu pernah menjadi seorang angkat berat atau kuli bangunan. Jadi Nabi SAW itu pernah sampai berdarah bahunya karena mengangkat batu. Pada saat itu Nabi belum diangkat menjadi Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW mengangkat batu bekerja dengan sesama laki-laki pada saat itu. Ketika terlihat berdarah bahunya Rasulullah, orang-orang yang ada pada saat itu mengatakan, ya Muhammad buka sajalah itu sarungmu, kau taruh di atas sini, kau taruh batu di atasnya. Karena kalau kau tidak pakai sarungmu di atas sini, engkau akan terluka. Nabi lihat-lihat, oh iya ya laki-laki semua ini baru mau dibuka pingsan Rasulullah, baru mau dibuka pingsan lagi, mau dibuka sarungnya pingsan lagi. Maka orang yang tidak pernah terlihat auratnya sama sekali adalah baginda Nabi SAW. Tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memanah memang dianjurkan, kemudian berkuda juga dianjurkan, kemudian berenang juga dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan ada sedikit pengecualian. Tidak boleh kita melakukan kegiatan yang tidak mengingat Allah, senda gurau yang di dalamnya tidak fokus mengingat Allah kecuali dalam hal ini. Berenang, ya, berkuda, memanah. Dan Nabi SAW mengingatkan untuk anak-anak kita agar berlatih melompat di atas punggung kuda. Artinya berkuda. Wanita batasannya apa? Yang jelas wanita harus ditemani oleh mahramnya. Wanita tidak boleh memakai pakaian yang menerawang dan ketat. Ya, jadi bukan hanya menutup aurat, tapi juga tidak menerawang dan ketat. Dan saya rasa pakaian olahraga sekarang
ketat semua rata-rata, benar. Jadi insya Allah muslimah harus pilih-pilih pakaian. Oke, baik, karena sekarang banyak kan juga yang ketat pakaiannya, ya udah kita harus pilih-pilih ya untuk wanita. Dan bagusnya ya di rumah. Oke, bagusnya di rumah. Latihan sama suaminya. Masya Mantap. Allah. Terima kasih Ustaz ya untuk Siap. penjelasannya. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini jamaah ya. Sunah-sunah ini bisa kita mulai nih dari sekarang untuk membiasakannya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang aku mau ngebacain lagi nih. Pertanyaan nih yang udah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Ada dari Instagram @awanbiru88 ya. Assalamualaikum Ustadz, bener nggak sih kalau membunuh cicak itu sunnah? Wah. Apa alasannya nih Ustadz Syam? Jadi dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW ketika bersembunyi itu kan dilindungi oleh sarang laba-laba. Tapi ternyata yang ngebocorin salah satu panitia bocornya itu adalah cicak. Jadi termasuk di antara dibolehkan untuk membunuh cicak. Bukan berarti kita menjadi pemburu cicak. Jadi kerjanya tiap malam memburu cicak, enggak gitu juga. Ya karena katanya mendapat pahala. Memang ada riwayat menyebutkan bahwasanya membunuh cicak termasuk diantaranya ada pahala di dalamnya. Namun bukan itu menjadi kegiatan utama kita. Masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Karena ternyata cicak juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak membahayakan kita tidak usah dibunuh. Tapi kalau sudah mengganggu, membahayakan silahkan dibunuh dan itu berpahala. Wallahu ta'ala alam. Sorry. Masa nih, kenapa tidur? Kan kita masih syuting. Enggak, habis kan lagi belajar sunnah gitu. Ya aku juga ngelakukan sunnah, kan kalau tidur kan ibadah juga gitu kan. Pahalanya banyak, jadi ya aku tidur dong. Emang salah, enggak dong? Gini. Bener dong? Nih buat yang di rumah yang lagi nonton, ketahuilah memang tidur itu berpahala. Mau tahu? Iya. Tapi ada caranya. Gimana caranya? Ada praktek tidur yang baik. Setelah yang satu. Ya udah deh kalau gitu setelah satu ini dibahas sama Ustadz Maulana semuanya guru-gurunya. Ya udah jamaah tetap di Islam itu ya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ada caranya.